seorang janin di dalam kandungan seorang ibu berusia 4 bulan namanya, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada ini janin sembari menetapkan daripada rezekinya. Wahai hambaku, kata Allah, ini adalah rezekimu ketika engkau nanti dilahirkan oleh makmu, ketika engkau dilahirkan daripada ibumu. Maka rezeki di dalam Islam tidak ada istilah tertukar ataupun diambil alih oleh orang lain. Terkadang kita berpikir itu adalah bahagian daripada rezeki kita, ternyata diambil alih oleh orang lain. Maka muncul polemik, permasalahan di dalam masyarakat, permasalahan di dalam kepribadian kita, antara orang dengan saudaranya, antara saudara dengan tetangganya dan lain sebagainya, dikarenakan perkara masalah rezeki. Karena mungkin profesi kita dagang, ternyata tetangga kita juga memiliki profesi yang sama, maka muncul sifat hasad, muncul sifat dengki, dikarenakan jualannya lebih laris dibandingkan daripada apa yang kita jual setiap harinya. Ini adalah ciri orang yang tidak paham, ciri orang yang tidak percaya dengan ketetapan rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, setiap orang yang mendatangi daripada jualan kita adalah Allah yang menggerakkan daripada hatinya untuk mendatangi daripada jualan itu sendiri. Maka mustahil di dalam Islam ada namanya rezeki tertukar ataupun diambil alih oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk kita semua agar selalu meningkatkan daripada kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan apa saja bentuk daripada perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi di dalam kehidupan kita jika itu berbentuk larangan demi larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita selalu memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan keistimewaan ini,
Sampai-sampai Nabi menyebutkan dengan sebutan Sayyidul Ayyami Yaumal Jum'ah, sebaik-baik, semulia-mulia ataupun seberkah-berkahnya hari adalah hari Jumat. Pada hari yang mulia ini Allah menurunkan kepada kita berupa rahmat, yang mana rahmat ini dengan perantaraan daripada hujan yang Allah turunkan dari langit menuju daripada bumi ini. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah di dalam kehidupan kita, sembari membacakan doa dengan lafaz Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan-curahan hujan ini sesuatu yang membawa berkah di dalam kehidupan kami. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, ataupun contoh di dalam segala aspek kehidupan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu bentuk daripada kemuliaan ataupun keistimewaan orang yang selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadisnya, man shalla alayya salatan wahida shalla alayhi 10 marrat. Jika ada di jajaran daripada umatku, di kalangan daripada sahabatku, kata Nabi, yang mengucapkan salawat dan salam 1 kali kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebajikan di dalam kehidupannya. Kebajikan ini bermacam ragam, sama ada ia kebaikan di dalam pekerjaan kita, sama ada ia kebaikan di dalam rezeki kita, di dalam anak kita, keluarga kita, hidup kita, dan lain sebagainya. Maka ketika kita melantunkan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah, maka kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dengan bacaan ataupun ucapan salawat ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat bernama Abdurrahman Syahir Ad-Dawsi Al-Yamani, ataupun disebut kunyahnya oleh Nabi dengan panggilan Aba Hurairah. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Nabi menyampaikan beberapa ibadah kepada kami, kata Abu Hurairah, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada jajaran para sahabatnya, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Barang siapa di antara kalian yang menyukai Allah lapangkan daripada rezekinya, Allah berikan keberkahan daripada usianya, maka hubungkanlah tali persaudaraan sesama kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah perkara masalah rezeki. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi. Barang siapa yang menyukai Allah lapangkan seluruh daripada permasalahan rezekinya. Berkaitan daripada rezeki ini adalah tidak terlepas daripada ketetapan, tidak terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang janin di dalam kandungan seorang ibu berusia 4 bulan namanya,
maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada ini janin sembari menetapkan daripada rezekinya. Wahai hambaku, kata Allah, ini adalah rezekimu ketika engkau nanti dilahirkan oleh makmu, ketika engkau dilahirkan daripada ibumu. Maka rezeki di dalam Islam tidak ada istilah tertukar ataupun diambil alih oleh orang lain. Terkadang kita berpikir itu adalah bahagian daripada rezeki kita, ternyata diambil alih oleh orang lain. Maka muncul polemik, permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, permasalahan di dalam kepribadian kita, antara orang dengan saudaranya, antara saudara dengan tetangganya dan lain sebagainya, dikarenakan perkara masalah rezeki. Karena mungkin profesi kita dagang, ternyata tetangga kita juga memiliki profesi yang sama, maka muncul sifat hasad, muncul sifat dengki, dikarenakan jualannya lebih laris dibandingkan daripada apa yang kita jual setiap harinya. Ini adalah ciri orang yang tidak paham, ciri orang yang tidak percaya dengan ketetapan rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, setiap orang yang mendatangi daripada jualan kita adalah Allah yang menggerakkan daripada hatinya untuk mendatangi daripada jualan itu sendiri. Maka mustahil di dalam Islam ada namanya rezeki tertukar ataupun diambil alih oleh orang lain. Ketetapan dan ketentuan rezeki itu adalah berada di dalam genggaman daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian ketika seseorang ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita punya anak berulang kali melamar pekerjaan, ternyata belum ada rezekinya di situ. Berarti belum ditetapkan Allah anak kita bekerja dalam satu instansi, mungkin diterima di dalam instansi yang lain. Ini yang harus kita azamkan di dalam hati kita, karena perkara masalah rezeki ini adalah berkaitan daripada akidah, berkaitan daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ada celah bagi Allah untuk menambahkan daripada rezeki kita? Banyak. Salah satu di antaranya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mendatangi daripada aku, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada aku, barang siapa yang meminta pertolongan kepada aku, jika dia memiliki masalah hidup, jika dia memiliki musibah, jika dia memiliki kesempitan daripada rezeki dan lain sebagainya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberikan solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang kita alami setiap harinya. Terkadang kita punya masalah hidup, tapi kita gabungkan itu masalah di dalam media sosial. Kita ceritakan, kita umpar aib kita, aib daripada suami kita, keluarga kita di media sosial. Ini adalah bukan solusi yang ditawarkan di dalam agama itu sendiri. Padahal jelas kata Allah, seberat apapun bebanmu, seberat apapun musibah yang kau alami di dalam kehidupanmu, maka datangi Allah, datangi masjid sembari bersujud kepada Allah, minta keringanan bahwasanya masalah itu dihilangkan Allah. Ya Allah, aku yakin dan percaya ini masalah engkau datangkan di dalam kehidupan kami, dan aku yakin dan percaya engkau lah yang maha menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahan. Salah satu statement daripada Ali bin Abi Thalib, jika aku tidak memiliki masalah di dalam satu pekan, hatiku merasa sedih, mungkin Allah Subhanahu wa taala telah melupakan daripada kehidupanku. Terkadang kita punya masalah selalu mengeluh setiap harinya. Bisa jadi dengan masalah itu Allah berikan di dalam kehidupan kita untuk mematangkan keimanan kita, untuk menaikhlaskan daripada ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memandang sebelah mata permasalahan yang kita alami, Allah
tidak melihatku, Allah tidak memberikan solusi kepadaku, Allah tidak menyelesaikan daripada permasalahanku. Padahal kelalaian kita, masalah itu tidak digadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabshuta lahu rizqi. Terkadang ada perbuatan, terkadang ada ibadah-ibadah yang ditawarkan di dalam agama Islam itu sendiri untuk menyelesaikan perkara masalah rezeki kita, perkara masalah kesehatan kita. Karena rezeki itu bukan hanya berbentuk material saja, rezeki itu bukan berbentuk angka saja. Terkadang rezeki itu berbentuk kesehatan, terkadang rezeki itu berbentuk kehadiran daripada seorang anak, kehadiran daripada tamu dan lain sebagainya. Maka terkadang ada orang tua kita bertahun-tahun lamanya Allah belum memberikan kesembuhan kepada penyakitnya, sehingga orang ini putus asa. Bisa jadi dengan cara Allah memberikan penyakit itu kepada kita, memberikan penyakit itu kepada orang tua kita. Seperti itulah cara Allah untuk menggugurkan daripada dosa-dosa kita yang sudah lama kita lalui, yang sudah lama kita kenal di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah berikan keberkahan di dalam usia kita. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi, man qala umruhu, usianya panjang tapi dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Dan seburuk-buruk daripada kalian, wahai sahabatku, kata Nabi, ketika Allah memberikan usianya 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih daripada itu, tapi hanya sedikit dibandingkan daripada usianya yang ia gunakan untuk kebaikan, yang ia gunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Yakin dan percayalah, apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mereview kembali, akan memperlihatkan kembali seluruh daripada perbuatan-perbuatan yang kita sudah lalui di akhir daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah, diberikan penutup daripada usia kita, penutup kebaikan-kebaikan. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah usia ataupun sisa daripada kehidupan kami di dunia ini adalah usia yang Engkau berikan keberkahan, usia yang Engkau berikan kebaikan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, dan yang terakhir disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, maka hubungkanlah tali persaudaraan. Jangan hal yang sepele, remeh temeh sehingga kita memutuskan persaudaraan kita dengan saudara, memutuskan persaudaraan kita dengan tetangga, dengan masyarakat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, wallahi la yadkhulul jannata qati'a, tidak akan dimasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan tali persaudaraan antara dia dengan keluarganya, mungkin dikarenakan permasalahan-permasalahan warisan, permasalahan-permasalahan salah bagi ataupun ukuran dan lain sebagainya. Jangan sampai kita memutuskan persaudaraan. Inilah yang menyebabkan kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kita. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, mudah-mudahan dari khutbah yang sangat singkat ini kita bisa mengambil iktibar di dalam kehidupan kita, mengambil pembelajaran yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah saudara-saudaraku, apa yang kita miliki pada saat ini adalah sudah sesuai dengan ketetapan, sudah sesuai dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pandang apa yang dimiliki oleh orang lain, syukurilah apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah menambahkan kembali rezeki yang kita miliki keesokan harinya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأحبنا محمد وصل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبادك رزقا وأنت لم تزل إليها أهلا. اللهم يسر ولا تعسر فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير فإنك أنت عليم بها وخبير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سهل أمورنا وأمور آبائنا وأمهاتنا وخصوصا أمور ملكنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.